Langsung ke Pak Sulaiman Ponto selaku mantan Kabais TNI yang juga pengamat terorisme. Sekarang Pak Sulaiman, bagaimana Anda melihat pengakuan dari 4 terduga teroris ini yang akan menargetkan SPBU dan juga tokoh-tokoh milik Tionghoa? Anda melihat ada sesuatu yang baru di sini atau seperti apa? Saya kira kalau pengakuannya yang namanya simpatisan itu kan boleh-boleh aja itu simpatisan. Namanya simpatisan. Kemudian kalau mereka akan melaksanakan itu ya bisa saja. Memang teror kan pekerjaannya itu. Pekerjaan dia akan meneror tempat-tempat umum yang akan diharapkan akan menjadi besar, menjadi orang banyak takut. Memang itu pekerjaannya dia seperti itu. Ya itulah yang namanya teror. Tapi apakah simpatisan kemudian langsung terkait dengan organisasi yang dia sebut itu, Pak Sulaiman? Oh tidak selalu. Namanya saja simpatisan. Simpatisan itu kan tidak selalu merupakan bagian dari organisasi. Dia hanya bersimpati terhadap organisasi tertentu, itu wajar-wajar saja, biasa saja seperti itu. Kemudian timbullah rasa karena dia simpati, saya harus ikut membela dengan cara saya. Itu bisa saja. Karena sekarang ini kan orang-orang ini sudah tidak harus selalu mendapat komando langsung. Tetapi dia mendapat berita dari internet, dari TV, dari mana-mana dia dapat, dia taruh di kepalanya, dia olah dan dia putuskan sendiri. Sesuai dengan apa yang dia yakini. Nah kalau dia bilang saya bersimpati terhadap FPI, ya itu haknya yang merasa bersimpati itu. Tapi kalau kaitan langsung, ya itu tidak bisa kita berkaitkan langsung. Itu harus ada pembuktian secara hukum. Apakah ada perintah? Ya itu. Tapi tentunya ketika FPI belum dibubarkan, kan FPI sekarang udah bubar. Ketika FPI belum dibubarkan, apakah ada perintah, apakah ada ini? Nah, itu harus ada pembuktian secara hukum. Tapi kalau hanya sekedar sekarang ini, saat ini dia bersimpati, ya simpati ya bisa-bisa saja, wajar-wajar aja itu. Baik, Pak Sulaiman ditahan dulu, kita akan jeda dulu, kami kembali sesaat lagi bersama selepas jeda pariwara berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Saya ingin ke Bang Novel. Bang Novel, mereka ini mengaku sebagai simpatisan FPI. Lantas FPI menilainya bagaimana? Ada simpatisan FPI, tapi mereka melakukan aksi terorisme. Simpatisan loh Bang, bukan anggota. Iya, betul. Memang bukan anggota, tapi pun kalau mereka ngerti dan paham FPI, simpatisan itu akan paham seperti apa perjuangan FPI walaupun bukan anggota FPI gitu. Karena ciri-ciri khas atau corak FPI tidak seperti itu. Karena itu memang berlainan dari paham aswaja. Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan teroris seperti itu bukan dari paham atau latar belakang daripada aswaja. Nah, kita berlatar belakang aswaja nggak melakukan teror, apalagi jangankan teror, melakukan makar atau bugot saja itu tidak sesuai dengan daripada ajaran aswaja itu sendiri, apalagi melakukan teror-teror seperti itu. Jadi mungkin simpati yang salah tempat atau salah kaprah atau salah informasi ini kalau simpati. Kalau simpati terhadap FPI mestinya ngerti. FPI tidak pernah seperti itu. FPI adalah amar ma'ruf, nahi dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad, bukan dengan cara-cara teror. Gitu. Bang Novel sebagai kuasa hukum Habib Rizik Syihab dan salah satu mereka terduga teroris ini mengaku sebagai simpatisan FPI, mereka kesal karena Habib Rizik Syihab ini ditahan. Lantas langkah apa yang akan diambil oleh kuasa hukum sendiri terhadap terduga teroris ini? Ya kita menyerahkan mereka ini kepada aparat yang berwenang untuk bisa memproses. Bahkan harus ditelusuri apa betul mereka betul-betul sebagai simpatisan FPI dan informasi itu dapat dari mana kalau memang gaya-gaya mereka itu mengaku sebagai simpatisan FPI yang sangat bertolak belakang, dan kita harus meminta untuk mengusut tuntas. Dan jangan sampai lupa mengusut tuntas daripada orang-orang di belakang untuk bisa memberikan stigma yang negatif terhadap FPI apalagi terhadap Habib Rizik, itu harus diusut tuntas. Begitupun juga sama dengan hal itu kita juga lagi menghadapi yaitu FPI justru menjadi korban pembantaian loh. 6 nyawa, meregang nyawa laskar-laskar ini juga harus diproses. Artinya yang ingin memberikan stigma negatif kepada FPI proses juga orang-orang yang betul-betul yang merugikan daripada FPI yang ketika itu
juga harus bisa diproses. Jadi kita minta keadilan ini semuanya harus diproses, Baik. harus didudukkan, harus jelas permasalahannya, karena ini adalah menyangkut daripada kita melihat ada dugaan daripada adu domba daripada gaya-gaya komunis gitu. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Edi. Pak Edi, setelah ada pengakuan ini, apakah kemudian langkah dari kepolisian apakah akan menelusuri lagi jaringan-jaringan dari mereka atau memang sampai berhenti di sini karena mereka atau mungkin dianggap sebagai lone wolf begitu? Ya, terima kasih Mas. Tentunya aparat penegak hukum ya, Kepolisian Republik Indonesia tentu bekerja berdasarkan hasil investigasi ya. Ya, kemudian fakta-fakta hukumnya seperti apa nanti akan dirangkai karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 penyidik atau Apgakum mempunyai ya, masa penyidikan itu kurang lebih 6 bulan ya sebelum diserahkan masuk ke tahap penuntutan ya. Sehingga dalam waktu 6 bulan kurang lebih 6 bulan itulah saya yakin aparat hukum itu akan terus mendalami ya apa yang ditemukan menjadi fakta-fakta di lapangan sehingga nanti sama-sama kita menunggu apa yang menjadi progres kemajuan daripada aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, memang secara perkembangan terorisme di Indonesia ini contohnya seperti JI ya, JI kemudian Jemaah Ansarud Daulah secara organisasi korporasi JI sudah dilarang tahun 2008. Baik. Kemudian JAD 2018 sehingga ini tetap lakukan pendalaman sehingga jangan sampai orang-orang yang terlibat di dalam atau berhubungan dengan yang sudah dilarang ini terus melakukan tindak pidana terorisme. Demikian, Mbak. Baik, sekarang terakhir saya ingin ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, ini kan mereka adalah terduga teroris, kemudian mereka mengaku-ngaku merupakan simpatisan FPI. Apakah harus ada treatment khusus yang diberikan untuk penanganan kasus ini atau bagaimana, Pak Sulaiman? Saya kira apa yang sudah dijalankan sekarang ya sudah bagus. Ya jalankan terus pengakuan simpatisan. Nah, apakah berhentinya simpatisan atau ada hubungan langsung? Ya silakan aja dicari karena memang dalam ini kan sekarang situasi kan sudah bergeser dari teroris sudah bergeser ke penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu kan biar langit runtuh, hukum itu harus ditegakkan. Jadi ya orang-orang yang mengaku simpatisan ini, ya dilihat aja apakah betul-betul ada berhubungan atau tidak. Tapi karena memang seperti dikatakan tadi kan FPI sudah terlarang. Sehingga kalau sudah terlarang, kalau ada hubungan itu apa risikonya, apa itu kan sudah ada aturannya. Jadi saya kira sekarang ini kita sudah masuk kepada ranah penegakan hukum. Di mana di situ kita yang cari bukti-bukti yang saling berkaitan. Apakah simpatisan, apakah pengikut, itu silakan nanti dicari aja. Baik. Apakah ada di sana? Kalau ada, ya apa aturannya kan sudah ada semua di situ. Tetapi yang jelas aturan main yang sudah ada itu yang harus ditegakkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bang Novel. Kita akan tunggu nanti hasil penyelidikan dari polisi dan kebenaran benar-benar terungkap dalam kasus ini. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum.